Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, kita bertemu lagi. Hari ini kita akan mengenalkan produk yang lain dari PR Sido Mulyo KM ya, selain KM, selain apa itu Rafflesia, selain Rafflesia kuning yang sudah kita kenalkan sebelumnya. Ini adalah produk yang lain lagi, udah agak lama tapi belum pernah saya kenalkan di YouTube. Hari ini akan saya kenalkan KM Gold Cerutu. KM Gold Cerutu. Jadi ini sebenarnya bukan cerutu ya, ini cuman mirip cerutu, seperti cerutu seperti itu aja. Artinya KM Gold ini kenapa disebut KM Gold Cerutu? Karena yang seperti cerutu itu adalah ambrinya coklat seperti ini warnanya, jadi disebut seperti cerutu. Nah itu teman-teman ya, artinya jika ini juga banyak sekali yang tanya di WA itu KM Gold itu cerutu apa gimana gitu, saya jawab di sini. Yang banyak dipertanyakan itu, jadi itu bukan cerutu tapi seperti cerutu. Kenapa dibilang seperti cerutu? Ya karena ambrinya seperti cerutu, karena cerutu sama SKT itu beda teman-teman ya, beda konteks atau beda jenis rokoknya. Kalau di cukai itu izinnya juga beda. Izinnya kalau yang kretek biasa, yang seperti KM Gold ini itu namanya SKT, sigaret kretek tangan. Kalau yang cerutu itu izinnya lebih mahal lagi, namanya CRT. Itu juga beda lagi. Artinya memang komposisi dari rokoknya itu sendiri beda. Itu yang menyebabkan beda namanya seperti itu. Jadi ini ya, KM Gold, produk yang lain dari PR Sido Mulyo KM. Jadi ini untuk spesifikasinya, keterangannya, KM Gold ini begini. Untuk apanya dulu ya, untuk pembungkusnya dulu. Untuk pembungkusnya dulu ini per batang dibungkus pakai plastik OPP ya, bukan plastik biasa tapi plastik yang khusus untuk rokok. Nah ini seperti ini. Ini ada pitanya yang untuk ngebukanya itu. Jadi yang pertama itu spesifikasinya KM Gold, dibungkus per batang pakai plastik, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk diameter ya, untuk diameternya bentar ini kita selesaikan dulu. Jadi ini tinggal kalau mau dibuka tinggal dibuka aja, ditarik pitanya udah keluar, tinggal dibuka gini udah disedot. Jadi cuman seperti itu ya untuk cara bukanya yang KM Gold ini. Terus yang kedua untuk diameternya KM Gold ini. Untuk diameternya KM Gold ini apakah jumbo atau biasa seperti itu. Ini pertanyaan ini yang sering ditanyakan orang-orang di WA saya teman-teman ya. Artinya saya jawab sekalian di sini. Jadi jika nanti teman-teman berminat nggak usah bertanya lagi masalah besar atau apa gitu, nggak usah. Yang sudah saya jelaskan nggak usah ditanyakan lagi nanti. Jadi rokok KM Gold Cerutu atau yang seperti cerutu ini itu diameternya itu sama teman-teman, sama dengan rokok yang lumrah atau sama rokok yang biasa seperti Sampurna, Aga, seperti Jisamsu seperti itu. Untuk besar diameternya itu sama. Jadi standar ukurannya untuk diameter lingkarnya yang ini ya, yang lingkarnya ini sama. Terus bagaimana dengan panjangnya? Kalau panjangnya itu agak berbeda dengan rokok yang biasa seperti Jisamsu, seperti Sampurna, Aga atau Sampurna hijau itu beda. Kalau KM Gold ini lebih panjang atau disebut biasanya dengan sebutan long size, atau ukurannya lebih panjang daripada rokok yang normalnya seperti itu. Maksudnya selisihnya berapa? Selisihnya itu sekitar 1 cm lah ya mungkin, atau berapa nanti bisa diukur sendiri kalau teman-teman mau memegang wilayahnya. Jadi itu yang selanjutnya panjang diameter ya, itu adalah spesifikasi KM Gold ya. Udah saya jelaskan seperti itu. Mengenai rasanya gimana? Rasanya teman-teman bisa coba sendiri, nanti bisa diorder. Boleh sedikit-sedikit dulu untuk dites rasanya. Jika ingin menjadi distributor di wilayahnya nggak harus banyak gitu, nggak harus. Jadi dites dulu lah, nanti kalau ada kecocokan, ada feel, ada kecocokan di wilayahnya, rasanya cocok di daerahnya, teman-teman bisa pegang di wilayahnya. Jadi komitmennya itu satu wilayah tetap satu distributor ya teman-teman ya.
Jadi jaminannya apa? Untuk satu wilayah satu distributor, jaminannya itu nanti teman-teman ketika rokok itu sudah mulai responsif atau mulai apa itu istilahnya diminati di daerahnya teman-teman itu nanti bisa bikin MOU ke perusahaan, bisa bikin MOU atau istilahnya Memorandum of Understanding ya, atau kalau kita sederhanakan ya perjanjian hitam di atas putih gitu aja mengenai wilayah. Itu artinya supaya apa? Supaya teman-teman itu punya pegangan, punya jaminan kalau teman-teman menjadi distributor tunggal di wilayahnya, biar teman-teman itu memasarkannya itu sepenuh hati gitu loh teman-teman ya. Karena saya itu tahu bagaimana susah payahnya itu babat jalan untuk produk baru, apalagi terkhususnya rokok ya teman-teman ya. Saya itu pernah istilahnya menjadi sales juga, jadi kita keliling, kita babat jalan produk baru, kita pasarkan, kita kepiah, bahkan kita itu udah korban bensin, korban tenaga, korban tester atau apalah dan lain lagi. Itu kita udah susah payah memerlukan waktu berbulan-bulan untuk rokok tersebut jadi, tapi setelah jadi ternyata ada orang lain yang masuk seperti itu. Maksudnya untuk menjagani seperti itu. Jadi untuk komitmen satu wilayah satu distributor dan pembuatan MOU nanti ketika sudah ada respon yang positif, itu adalah merupakan bentuk bentuk penghargaan lah ya, atau bentuk menghargainya kita perusahaan itu ke distributor gitu loh. Sudah susah payah, jangan sampai nanti ada orang lain yang masuk ke wilayahnya, maksudnya seperti itu. Jadi itu sistemnya ya, sistem satu wilayah satu distributor yang kami maksud itu seperti itu, bukan seperti rokok lain atau mungkin terus ini ya untuk rokok KM Gold ini kita langsung produsennya teman-teman ya, bukan tangan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kita langsung produsen, kita sendiri yang memproduksi. Mengenai legalitasnya PR rokok Sido Mulyo KM ini, teman-teman bisa lihat di video saya yang menerangkan atau review tentang Rafflesia yang kuning itu ya. Itu sudah saya terangkan masalah legalitas. Masalah seperti itu sudah saya terangkan di situ. Nanti teman-teman cari kalau ingin tahu. Itu masalah legalitasnya. Terus yang perlu apa lagi? Yang perlu ya untuk sistem ya, untuk sistem bertransaksi ya, sistem bertransaksinya itu kita transparan teman-teman, transparan ketika jadi jika teman-teman sudah percaya itu bisa langsung ke saya, bisa langsung transfer kemudian barang kita kirim, atau jika teman-teman belum ada kepercayaan ya, karena ini perdagangan atau promosi atau transaksi secara online, saya bisa mengerti kondisinya, artinya rawan sekali penipuan, rawan sekali ditipu, karena banyak sekali teman-teman kita yang ada di Facebook itu tertipu hingga puluhan juta, hingga jutaan, hingga sampai kemarin itu terakhir saya lihat itu ada yang tertipu sampai 32 juta sekian gitu. Jadi transaksi online itu betapa tidak amannya, maksud saya seperti itu. Artinya untuk mengantisipasi hal itu dan kita mengerti hal itu gitu loh ya, kita menyediakan juga rekbernya seperti apa, kita ada Tokopedia, kita ada Shopee, kita ada Bukalapak, maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Terus ketika kita itu ingin menjadi distributor, apakah harga yang akan saya sebutkan itu udah harga net? Ya udah harga net ketika teman-teman menjadi distributor di wilayahnya. Dan harganya berapa? Harganya teman-teman nanti tanya aja atau bisik-bisik di WA saya teman-teman ya, WA saya di deskripsi saya tuliskan linknya, nanti teman-teman tinggal klik, nanti akan mengarah ke WA saya, dan teman-teman bisa tanya sepuasnya mengenai harga, mengenai yang privasi, karena yang akan saya sampaikan adalah harga distributor, bukan harga eceran. Seperti itu teman-teman ya. Terus bagaimana, apakah bisa COD? Seperti itu, bisa COD. Kalau lewat Shopee itu bisa COD teman-teman. Jadi untuk pembelian sedikit ya, untuk pembelian tester maksud saya ya. Kenapa untuk pembelian tester aja bisa COD? Karena kalau teman-teman udah belanja kartonan, sekarton atau 2 karton atau 3 karton seperti itu teman-teman ya. Kalau COD itu Shopee itu yang didukung itu hanya kurirnya itu hanya GNT. Jadi GNT itu belum ada produk yang
ya belum ada produk yang murah seperti itu loh. Maksudnya belum ada produk pengiriman yang murah yang tracking seperti JNE. Jadi JNE itu sudah ada produk yang namanya itu JNE tracking. JNE tracking itu lebih murah daripada JNE ekonomi, JNE reguler dan seterusnya ya teman, termasuk dengan JNT, karena itu dikhususkan untuk produk yang agak banyak ya, minimal 10 kilo lah, minimal 10 kilo atau 11 kilo gitu kalau nggak salah. Itu bisa lebih murah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan kargo itu tetap lebih murah kargo sih. Tapi untuk demi menjaga keamanan teman-teman bertransaksi, kita bisa bertransaksi melalui Shopee. Tapi kalau dalam jumlah besar itu teman-teman harus memilih istilahnya itu jasa kurirnya itu wajib yang JNE tracking. Jadi karena apa? Karena kita yang tanggung ongkos kirimnya gitu loh. Kalau dalam jumlah sesuai dengan minimal free ongkos kirim. Lah, berapa minimal sesuai free ongkos kirim tersebut? Minimal free ongkos kirim kalau di prosedur kita itu dalam Pulau Jawa itu minimal 1 karton itu sudah bisa free ongkos kirim. Terus untuk luar Pulau Jawa itu minimal 2 karton itu sudah free ongkos kirim, sudah nyampe tempat dan juga bisa pakai rekber. Seperti itu teman-teman ya. Jadi insya Allah nggak ada saling tipu lah di antara kita, biar tidak ada saling tipu seperti itu. Karena kalau saya suruh teman-teman itu langsung transaksi ke saya, terus teman-teman transfer kemudian baru barang saya kirim, itu saya bisa ngerti juga kalau kita itu belum pernah ketemu gitu loh, kita belum pernah tatap muka, teman-teman belum tahu rumah saya belum tahu rumah teman-teman gitu, maksudnya kan seperti itu. Artinya kita menjamin keamanan lah ya, karena transaksi dengan pihak ketiga seperti Shopee, Tokopedia itu adalah bentuk dari keamanan ya teman-teman ya, bentuk dari keamanan duit teman-teman dan juga barang si penjual, seperti itu. Artinya sama-sama aman kalau transaksi di Shopee seperti itu, atau transaksi di Tokopedia sama saja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lalu apalagi yang perlu kita sampaikan ya? Oh ya, terus saya sampaikan lagi yang banyak sekali ditanyakan teman-teman yang di WA itu, biasanya tanya itu rasanya mengarah kemana seperti itu. Kalau masalah rasa teman-teman ya, masalah rasa itu sebenarnya kita itu tidak mengarahkan ke rokok apapun. Artinya apa? Artinya kita itu punya ciri khas sendiri. Bahkan kita tidak mau kalau rokok kita itu disebut seperti A, B, C, D, E, F, G seperti itu, nggak mau. Tapi jika ada yang menyebut seperti itu ya, misalnya seperti rasa apa, seperti rokok apa, itu ya monggo. Tapi kita tidak mengarahkan ke manapun lah. Kita punya ciri khas sendiri, punya ciri khas tersendiri, maksudnya seperti itu. Jika ingin tahu ya rasanya seperti apa, itu yang paling baik terus paling akurat itu teman-teman ya dicobain sendiri, di order. Karena di order dari kita itu juga tidak harus langsung jadi distributor kok ya, nggak harus banyak gitu, nggak harus. Jadi boleh sedikit dulu lah, boleh misalnya seslop atau 2 slop atau 3 slop dan seterusnya, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena teman-teman juga belum tahu rasanya, nggak fair rasanya kalau teman-teman langsung order banyak terus nanti kecewa, itu saya juga nggak enak. Jadi lebih baik itu teman-teman order dulu seslop, 2 slop seperti itu nanti dicoba dulu, terus ditrialkan, dicoba-cobakan ke masyarakat sekelilingnya apakah rasanya cocok apa tidak. Kalau cocok ya monggo dipegang, diteruskan gitu menjadi distributor gitu. Kalau nggak cocok ya nggak usah diteruskan, seperti itu, biar teman-teman itu nggak kecewa, maksudnya seperti itu. Kita memperbolehkan transaksi sedikit dalam arti dengan tester ya, dengan penjajalan atau penjajakan lah ya, teman-teman dites dulu gimana responnya di masyarakat, seperti itu aja. Nanti baru teman-teman kalau cocok order dengan jumlah distributor. Nah, berapa jumlah distributor? Yaitu minimal bukan minimal order ya, minimal free ongkos kirim itu ya 1 karton itu dalam Pulau Jawa. Terus minimal free ongkos kirim dalam luar Pulau Jawa itu ya 2 karton itu. Nah, bagaimana kalau di bawah ketentuan itu? Kalau di bawah ketentuan itu ya boleh. Jadi teman-teman misalnya mau mengawali usaha di rokok ya dengan 1 bal, dengan menjadi distributor, tapi diawali dengan 1 bal dulu gitu, itu juga boleh, nggak masalah, monggo gitu. Cuman ya itu tadi, ongkos kirim masih ditanggung sama penerima ya atau pembeli ketika di bawah standar standar ketentuan free ongkos kirim itu tadi yang saya sebutkan itu tadi. Boleh, kita bebas teman-teman, kita nggak harus segini karton enggak. Cuman
Cuman ketentuan untuk free ongkos kirim ya yang saya sebutkan itu bukan ketentuan minimal teman-teman beli atau teman-teman belanja, tapi minimal free ongkos kirim. Itu perlu dipahami. Jadi beda teman-teman ya, beda. 1 bal juga boleh, 10 slop juga boleh, monggo. Seperti itu. Biar maksudnya sesuai dengan istilahnya sesuai dengan dana lah, sesuai dengan dananya teman-teman, sesuai dengan keuangannya teman-teman, atau sesuai dengan planningnya teman-teman untuk menjalani bisnis di dunia rokok itu. Seperti itu teman-teman, maksud saya. Jadi apalagi udah ya, jadi semuanya insya Allah sudah saya sampaikan. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya, jika ada pertanyaan terkait atau mau dikirimkan gambar rokoknya, bisa langsung klik link WA yang saya taruh di deskripsi teman-teman ya, atau pertanyaan yang biasa-biasa lebih baik silahkan tanyakan di kolom komentar biar mewakili semuanya juga, maksudnya seperti itu. Kalau di kolom komentar kan seperti itu, mewakili umum. Kalau di WA itu mewakili diri sendiri, artinya pribadi, japri, jaringan pribadi, seperti itu ya. Saya cukupkan seperti itu. Bila ada kesalahan dalam ucapan, dalam kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, akhirul kalam, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.